Perkenalkan, nama saya Inten Rizkia Marta dari kelas 4B PGMI dengan NIM 24232400031, yang dimana video ini saya buat untuk menjelaskan jawaban atas UTS saya dengan mata kuliah pembelajaran Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah. Soal dan jawaban. Pilihan ganda yang pertama yaitu salah satu tujuan utama pembelajaran akidah akhlak di madrasah adalah A. Meningkatkan keterampilan berbahasa Arab, B. Membentuk siswa menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna dengan akhlak mulia, C. Mengajarkan sejarah perkembangan Islam di Nusantara, D. Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jawaban saya yaitu B. Membentuk siswa menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna dengan akhlak mulia. Alasannya karena pembelajaran akidah akhlak di madrasah tidak hanya berfokus pada pengetahuan atau kognitif saja, tetapi juga pada pembentukan iman atau akidah dan perilaku atau akhlak peserta didik. Tujuan utamanya adalah mencetak manusia yang pertama yaitu beriman kuat kepada Allah atau akidah yang benar. Kemudian yang kedua yaitu berakhlak kuat, berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu seimbang antara ilmu, iman, dan amalnya. Konsep insan kamil berarti manusia yang utuh, tidak hanya pintar secara akademik saja, tetapi juga memiliki karakter yang baik, tanggung jawab, dan nilai moral yang tinggi. Nomor 2 yaitu metode pembelajaran yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai akidah akhlak seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin adalah dengan A. Ceramah dan dikte materi, B. Keteladanan atau uswah hasanah dari guru dan praktik langsung, C. Memberikan hukuman yang berat bagi pelanggar, D. Menghafal dalil-dalil tanpa memahami maknanya. Jadi jawaban saya yaitu B. Keteladanan atau uswah hasanah dari guru dan praktik langsung. Alasannya karena nilai-nilai akidah akhlak seperti jujur, tanggung jawab, dan disiplin tidak hanya diajarkan secara teori saja, tetapi harus dicontohkan langsung oleh guru atau uswah hasanah. Kemudian harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik itu cenderung belajar dari apa yang mereka lihat dan alami, bukan hanya dari apa yang mereka dengar. Jika guru bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka siswa akan meniru perilaku tersebut. Kemudian nomor 3 yaitu materi akidah akhlak. Dalam mata pelajaran ini secara fundamental membahas tentang A. Tata cara beribadah atau fikih, B. Sejarah nabi-nabi dan rasul, C. Pokok-pokok keyakinan dalam Islam atau rukun iman, D. Kumpulan kisah-kisah teladan. Jadi jawaban saya yaitu C. Pokok-pokok keyakinan dalam Islam atau rukun iman. Alasannya karena materi akidah akhlak secara fundamental membahas tentang keyakinan dasar dalam Islam, yaitu hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap muslim seperti pertama, iman kepada Allah, kedua, iman kepada malaikat, ketiga, iman kepada kitab-kitab, keempat, iman kepada rasul, kelima, iman kepada hari akhir, keenam, iman kepada qada dan qadar. Inilah yang dikenal sebagai rukun iman yang menjadi fondasi utama keislaman seseorang. Tanpa akidah yang kuat, ibadah dan akhlak tidak akan memiliki dasar yang kokoh. Yang nomor 4 yaitu konsep akhlakul karimah yang harus ditekankan dalam pembelajaran akidah akhlak, meliputi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap sesama manusia, dan akhlak terhadap A. Negara, B. Diri sendiri dan lingkungan, C. Teknologi modern, D. Harta benda. Jawaban saya yaitu B. Diri sendiri dan lingkungan. Alasannya karena konsep akhlakul karimah dalam pembelajaran akidah akhlak mencakup hubungan yang menyeluruh, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala seperti taat beribadah, bersyukur, dan tawakal. Kemudian akhlak kepada sesama manusia seperti jujur, tolong menolong, dan menghormati orang lain. Dan akhlak kepada diri sendiri, menjaga kesehatan, harga diri, dan perilaku. Dan yang terakhir yaitu akhlak kepada lingkungan, menjaga kebersihan, kelestarian alam, dan tidak merusak. Jadi pilihan B lah, yaitu diri sendiri dan lingkungan yang paling lengkap dan sesuai dengan konsep ajaran Islam. Kemudian soal nomor 5 yaitu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah atau diskusi kasus nyata terkait
perilaku moral atau misalnya kenakalan remaja, paling sesuai untuk mengembangkan dimensi A. kognitif atau pengetahuan, B. afektif dan psikomotorik atau sikap dan praktik, C. linguistik atau bahasa, D. numerik atau berhitung. Jadi jawaban saya yaitu B. afektif dan psikomotorik atau sikap dan praktik. Alasannya karena pendekatan pembelajaran ini melibatkan diskusi kasus nyata atau misalnya kenakalan remaja dan pemecahan masalah atau problem solving. Tidak hanya membuat siswa mengetahui tetapi juga merasakan dan menyadari nilai moral atau afektif dan melatih penerapan dalam tindakan nyata atau psikomotorik. Siswa diajak untuk menilai mana perilaku yang benar dan salah, mengambil keputusan yang tepat, dan membiasakan diri bertindak sesuai dengan nilai akhlak. Kemudian, esai dan jawaban yang pertama yaitu jelaskan secara singkat perbedaan esensial antara konsep akidah dan akhlak dalam ajaran Islam, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam pelajaran di madrasah. Jadi jawabannya yang A, jawaban saya yaitu perbedaan esensial akidah dan akhlak. Pertama ada akidah. Akidah adalah keyakinan atau keimanan dalam hati terhadap pokok-pokok ajaran Islam seperti rukun iman. Sifatnya yaitu internal dalam hati, menjadi dasar atau fondasi dan berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Kedua yaitu akhlak. Akhlak adalah perilaku atau sikap yang tampak dalam kehidupan sehari-hari sebagai hasil dari keyakinan, yang dimana sifatnya eksternal terlihat dalam tindakan dan merupakan cerminan dari akidah yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Kemudian B, hubungan akidah dan akhlak. Akidah dan akhlak memiliki hubungan yang sangat erat. Akidah yang kuat melahirkan akhlak yang baik, sedangkan akhlak adalah bukti nyata dari akidah. Artinya, seseorang yang benar imannya akan menunjukkan perilaku yang baik seperti jujur, amanah, dan disiplin. Kemudian C yaitu keterkaitan dalam pembelajaran di madrasah. Dalam pembelajaran, akidah diajarkan untuk memperkuat keimanan siswa, akhlak diajarkan untuk membentuk perilaku siswa. Keduanya ini diterapkan secara bersamaan melalui penanaman nilai iman atau teori, pembiasaan sikap dan perilaku atau praktik, dan keteladanan guru dan lingkungan sekolah. Kesimpulannya yaitu akidah adalah dasar keyakinan, sedangkan akhlak adalah wujud perilaku. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena akidah yang benar akan menghasilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal nomor 2 yaitu sebutkan dan jelaskan 3 metode pembelajaran akidah akhlak yang inovatif selain ceramah dan berikan contoh penerapannya di kelas. Jawaban saya yaitu 3 metode pembelajaran akidah akhlak yang inovatif beserta penjelasan dan contoh penerapannya. Yang pertama ada Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Metode ini mengajak siswa untuk menganalisis dan memecahkan masalah nyata yang berkaitan dengan akhlak sehingga mereka belajar berpikir kritis dan mengambil keputusan moral. Contoh penerapannya yaitu guru memberikan kasus seorang siswa mencontek saat ujian, yang dimana siswa akan berdiskusi dalam kelompoknya yang kemudian akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang salah dari perilaku tersebut, kemudian bagaimana solusi yang tepat menurut ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Kemudian nomor 2 ada role playing atau bermain peran. Metode ini melibatkan siswa untuk memerankan situasi tertentu sehingga mereka dapat merasakan langsung nilai-nilai akhlak. Contoh penerapannya yaitu siswa diminta untuk memerankan situasi siswa yang jujur vs siswa yang berbohong. Setelah bermain peran, guru mengajak refleksi, yang dimana perilaku yang sesuai dengan akhlak mulia dan bagaimana perasaan saat jujur atau berbohong. Kemudian yang ketiga yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek.
Metode ini mengajak siswa untuk membuat proyek nyata yang berkaitan dengan nilai akhlak, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan aplikatif. Contoh penerapannya yaitu siswa membuat proyek kampanye gerakan jujur di sekolah, poster atau video tentang pentingnya disiplin. Kemudian, hasil proyek tersebut akan dipresentasikan dan diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kesimpulannya yaitu metode inovatif seperti PBL, role playing, dan project based learning lebih efektif karena pertama, melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata, dan yang ketiga yaitu membentuk tidak hanya pengetahuan tetapi juga sikap dan perilaku atau akhlak peserta didik. Kemudian soal nomor 3 yaitu dalam konteks penilaian pembelajaran akidah akhlak, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik atau authentic assessment? Mengapa penilaian ini dianggap lebih relevan untuk mata pelajaran akidah akhlak dibandingkan penilaian tes tertulis biasa? Jadi jawaban saya yaitu pertama ada pengertian dan penilaian otentik atau authentic assessment. Penilaian otentik adalah proses penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara nyata dan menyeluruh melalui tugas-tugas yang mencerminkan situasi kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui tes tertulis. Penilaian ini mencakup pertama ada sikap atau afektif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Kemudian yang kedua ada pengetahuan atau kognitif, pemahaman atau konsep akidah dan akhlak. Kemudian yang ketiga ada keterampilan atau psikomotorik, praktik perilaku dalam kehidupan nyata, contohnya observasi, sikap siswa di kelas, penilaian praktik, misalnya kejujuran saat ujian, portofolio atau jurnal perilaku harian. Yang B yaitu mengapa lebih relevan untuk akidah akhlak. Penilaian otentik ini lebih relevan karena pertama, akidah akhlak menekankan perilaku bukan hanya pengetahuan. Tes tertulis hanya mengukur apa yang diketahui oleh siswa, sedangkan penilaian otentik mengukur apa yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu nilai akidah akhlak terlihat dalam kehidupan nyata. Akidah akhlak seperti jujur dan disiplin tidak cukup diuji dengan soal, tetapi harus diamati dalam kesehariannya, dibiasakan dalam tindakannya. Kemudian yang ketiga yaitu mencerminkan tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Tujuan utama akidah akhlak adalah membentuk karakter, sehingga penilaian harus menilai proses dan kebiasaan, bukan hanya hasil akhir. Kemudian yang keempat yaitu lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Di era sekarang, banyak siswa bisa menjawab soal dengan benar, tetapi belum tentu dapat berperilaku dengan baik. Penilaian otentik ini membantu guru melihat keaslian sikap siswa baik di kelas maupun di luar kelas. Kemudian kesimpulannya yaitu penilaian otentik adalah penilaian yang menilai secara nyata dan menyeluruh atau sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian ini lebih relevan dalam pembelajaran akidah akhlak karena mampu mengukur perilaku nyata siswa, bukan sekedar kemampuan menjawab soal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.